Nih, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ini interview terakhir lo, dan lo nggak bisa ngomong lagi sama orang, hal terakhir apa yang lo mau sampaikan yang menurut lo orang harus tahu nih dari lo? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di Music Talk bareng gue Doji Sadega dan ini lagi segmen Music Talk, cie udah ada namanya. Selamat ya. Bukan Music Talk, salah bentok. Di depan gue lagi ada Oslo. Halo. Lord Oslo, the one and only. Apa kabar? Baik, Mas. Ini pertama kalinya kita akhirnya bisa ngobrol ya. Senang gue lumayan expecting interview ini. Sedikit background check, gue tahu nama lo Rio Rizky Yuliandri. Betul. Dan sudah berkarir 2016 pakai nama Rio Rizky tapi lo ganti 2018 Dari 2018 akhir ya. ya udah. Segmen ini lebih ke kiprah lo sih di kancah permusikan ini. What brought you to the music industry? What brought me into music industry adalah apa ya? Sebenarnya gue dari Medan. Dari Medan gue udah awalnya ngeband dulu, main gitar dulu, nggak nyanyi. Gue jadi gitaris dulu, habis itu ini SMA ya. SMA terus pas udah masuk kuliah tuh band bubar. Band bubar. Ya karena udah pindah lah, kampusnya beda-beda segala macem. Jadi akhirnya tapi gue masih mau main musik dan kayak malas kumpulin orang lagi. Jadinya ya udah gue bikin lagu sendiri aja, main gitar gue coba nyanyi gitu. Terus waktu itu intinya ada satu lagu ciptaan gue lah, ibarat kayak gue masukin ke SoundCloud dulu. Oke. Masukin SoundCloud. Awalnya itu gue cuman buat ngodin cewek doang. Kayak gue udah suka sama cewek, terus gue post aja di SoundCloud biar gue niatnya waktu itu biar bisa gue post di Path dulu. Oke. Karena kan temenan Path dulu sama cewek. Karena once dia denger lagu itu pasti dia tahu itu untuk dia tuh lagu itu. Ya udah akhirnya gue post di Path. Entah kenapa buat di lingkungan Medan itu ya udah lumayan rame itu. Karena gue kan temenan juga sama misal teman-teman gue yang penyiar radio gitu segala macam dulu. Jadi tiba-tiba dari gue ngepost lagu itu, tapi itu di record tuh udah proper ya gitu. Udah di mixing mastering gitu segala macam. Jadi sampai akhirnya si temen gue yang orang radio bilang, ini boleh nggak sih lagu ini gue mainin di radio gue gitu. Oke. Ya udah akhirnya ya udahlah, maksud gue iseng-iseng gitu maksud gue. Ternyata airplay-nya lumayan banget dulu gitu. Airplay lumayan banget sampai akhirnya gue dapet job sebagai solois pertama kali di ulang tahun radio itu. Oke. Ya udah habis itu dari situ keterusan. Itu 2016 2013 itu. Oh, 2013. Masih ngampus itu. Jadi yang awalnya gue akustikan doang gitu, sempat pakai looper juga. Sampai akhirnya udah mulai pakai session player gitu di Medan gitu. Ya udah sampai akhirnya di job-job yang panggung lumayan gede gitu, maksudnya yang panggung untuk panggung gitu ya. Sebagai solois tuh bisa dibilang nggak ada dulu di Medan di sangkatan gue, karena semuanya band semua gitu. Dan struggling buat dapet jobnya lumayan juga dulu karena agak asing tuh solois dari Medan gitu. Solois berarti gimana nih -1 gitu. Maksudnya solois dengan format yang session player gitu itu tuh agak jarang kayak dulu di Medan karena yang naik-naik tuh band semua gitu. Jadi yang banyak hardcore, banyak punk juga. Kan Medan gede lah hardcore sama punknya gitu. Sampai akhirnya udah itu berjalan, gue bikin 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu sampai intinya di panggung di Medan tuh udah gue jabanin semua deh gitu akhirnya gitu sampai Dari panggung gede, festival pun festival juga udah gitu, sama jadi opener band Jakarta juga gitu. Karena kan kayaknya apa ya, jalur karir dulu tuh lo kalau bisa jadi opener orang Jakarta berarti udah mantep ya, gitu. itu udah ini ya lah. Kalau band daerah itu barometernya gitu. Ya udah habis itu kayak what's next gitu. Habis itu gue harus ke Jakarta deh kayaknya gitu. Karena dulu belum sosial media belum terlalu lah, belum terlalu driving semua apa yang terjadi di dunia inilah gitu. Jadi emang harus nongkrongnya harus kemana-mana gitu segala macem. Ya udah akhirnya gue
memutuskan untuk ke Jakarta, tapi gue kelarin kuliah dulu gitu. Jadi setahun sebelum gue pindah tuh gue ke Jakarta dulu. Kayak gue nemuin teman-teman gue, kayak ngasih CD-CD ke label gitu-gitulah. Habis itu ada yang nyangkut lah, ada 2 label, salah satunya label yang terima gue sekarang gitu. Dan gue juga berani karena temen gue udah di Jakarta duluan. Itu si Jack Romantic Echoes. Itu udah duluan, jadi ya udah akhirnya kita dinaungin di label yang sama dulu. Jadi ya udah temen main gue dia juga itu. Dan kebetulan memang di Medan tuh kalau bisa yang di Medan waktu itu yang seangkatan gue yang manggung-manggung mulu tuh salah satunya gue sama si Pijar band dia gitu. Jadi dia udah berangkat duluan, jadi oh yaudah dia udah di sana, gue kesana deh gitu. Ya udah sampai akhirnya gue ke sini tapi masih pakai nama Rio Rizky itu kan. Nama Rio Rizky, satu single dalam otak gue kan kayak ini ke Jakarta sih udah pasti sukses mentok sih gue bilang kayak udah minimal lah gitu sukses mentok kayak megang lah ya. Ya kayak film-film Amerika sana nih kalau udah ibu kota desain label udah fotonya pasti. Tuh sambil ngeliat belakang. Asli. Dengan gitar tangan kiri. Masuk pertama ke ruangan ini nih, ruangan CEO record label ya. Oh ada nih di film nih. Gini. Ada nih di film nih kayak abis ini minimal 6 bulan lagi mobil nih gitu. Sebenarnya udah kontrak tuh. Ya kontrak 6 bulan, mabok dikit, abis itu kayak ada yang udahlah maksudnya showbiz ya kan. Single pertama keluar biasa aja. Ini tapi single baru bukan single yang baru. Dan di remake lagi ya? Bukan single baru, biasa aja. Walaupun treatmentnya udah kayak artis-artis ya, maksudnya video klip segala macem gitu. Tapi kan emang direction Rio Rizky tuh beda banget sama Oslo Ibrahim gitu. Dan sebelum itu lu belum tahu format Oslo kan, belum kepikiran kan? Belum kepikiran. Habis itu, karena kan balik ke yang dulu tadi gitu. Sebenarnya kan gue dari awal tuh ngeband main gitar-gitaran kan, gitar elektrik gitu segala macem. Nah gue kan ke format Rio Rizky ini karena si cewek tadi tuh. Kebutuhan lo, ya lo bisa bikin lagu akustik buat dia. Iya gitu benar. Kan? Jadi akhirnya single-nya berikutnya kayak gitu juga. Jadi yang bawa gue ke Jakarta juga lagu-lagu seperti itu gitu. Ya udah satu single udah, habis itu single kedua tuh ada yang sama Rai tuh. Nah itu juga kan di dalam otak gue ini sama Rai nih gitu. Udah ditanemin sama Ran nih Rai. Iya, Ran Rio Rizky udah tahun depan naikin haji orang tua lah gitu. Kan di kepala gue gitu. Sukses di depan mata tuh. Ternyata enggak juga gitu karena gue gak ngerti kenapa, tapi setelah gue pikir-pikir ya, itu tuh gue keluar tuh pada saat zaman transisi acara musik TV pagi-pagi ke internet sebenarnya. Jadi once orang udah mulai ke internet, gue baru masuk ke situ. Dan waktu itu juga kontender gue muncul tuh gila-gila semua di industri ya. Misalnya yang solois cowok bergitar gitu. Gue tuh muncul bareng sama Randy Pandugo. Terus tiba-tiba ada si Kesempurnaan Cinta tuh Rizky Febian naik banget tuh. Habis itu ya udahlah maksudnya kemakan lah gitu. Maksud gue ini juga nih abang-abang Medan siapa gitu pasti gue ya udah deh gitu. Udah akhirnya kayak itu Rio Rizky 3 single doang. Dari 2016 sampai 2018. 2017 akhir lah kayak. Nah dari 18 tuh ini kalau di dalam film ya ini kayak masa-masa the lowest point of my life tuh kayak gue liat gitar tuh beneran udah males gitu. Karena gue udah pindah. Nggak sukses ya. Udah betting everything. Iya udah betting everything, udah kayak janji ini itu sama bokap nyokap gitu. Dan jadi tahun-tahun itu udah bokap nyokap udah nyuruh pulang. Terus waktu itu gue masih sama mantan gue kayak ini hubungan ini mau gimana gitu. Karena LDR. Dan otomatis kan kalau kayak gitu gue banyak banget kan ini itu. Ini cewek yang sama dengan yang lo bikinin lagu awal. Beda. Otomatis kan itu kayak finansial kan jelek banget ya. Jadi kayak itu tuh diterpa duit gak ada, hubungan bermasalah, bokap nyokap nyuruh pulang. Wah ruwet banget kepala lo pasti. Lumayan tuh. Makanya semenjak itu gue ke dukun waktu itu. Oh iya? Udah besok, tapi entah kenapa survive aja gitu. Lewati bulan demi bulan gitu. Gue tuh bertahan dulu pakai duit bulanan yang dikirim bokap nyokap aja. 1,5 juta per bulan. Per bulan di Jakarta pada saat itu 2017. 2017-18 lah. Nah itu gue puterin maksimal lah tuh. Walaupun gak masuk di akal ya sebenarnya gitu. Dengan gaya hidup
gue yang mau sok-sok sukses, ngerti gak lu? Karena lu harus ngeyakinin diri lu sendiri iya, kan, karena untuk kan ngeyakinin kayak orang lain kan. Lu harus yakin dulu kalau lu sukses nih, iya sukses gitu. Misalnya gue belum makan, ya, tapi gue lebih milih beli rokok gitu dulu. Jadi gue di tongkrongan tuh kayak udah makan jadinya. Oke. Oh dia udah ngerokok, otomatis dia udah makan dong gitu. Jadi kayak orang, gue gak mau dikasihanin juga dulu gitu. Sampai ada gue sama gitaris gue dulu, kan gitaris gue yang di Medan dulu juga ikut akhirnya setahun kemudian setelah gue. Nah itu partner miskin gue tuh. Partner miskin gue, kita pernah battle saldo. Serius, battle saldo ATM. Dikit-dikitan gitu. Yang menang waktu itu gue. Dia 13.700, gue 8.400 dulu. Rupiah. Nah, akhirnya apa coba? Gue transfer 8.000 itu ke dia, kita beli rokok buat berdua. karena harus 10.000 kan paling enggak. Iya, paling enggak harus 10.000. Jadi ya udahlah gitu ngerokok gitu. Sama ada kejadian lucu juga tuh. Gue sama Jack, lo kenal Jack enggak ya? Kenal kan? Gue sama Jack dulu pas pertama pindah tuh sama tuh. Dua-duanya kita gimana? Dia kan agak kurang bisa berteman ya. Ibaratnya kalau lo ini gue tuh Naruto, dia Sasuke tuh. Oke. Nah dia tuh si Sasuke tuh yang kayak agak susah berteman, pendiam, padahal tapi baik gitu sebenarnya, emang kayak susah berkomunikasi aja gitu. Jack, kita nih harus mencicipi ibu kota, gue bilang gitu. Oh iya ya gitu. Jadi zaman dulu tuh kita tuh ada ritual tiap Senin ya. Kita ke Park 19 dulu. Karena yang belum jadi apa sekarang Bajawa. Iya, belum jadi Bajawa tuh. Itu kan dulu hari Senin di Park 19 tuh Ladies Night bukan? Ladies Night. Biasa Ladies Night main, habis itu setelah itu entah Dipa atau si ini siapa Jenaro tuh dulu. Oh iya. Iya kan. Oh gaul parah lah, gaul mentok lah gitu. Kita harus cicipi dulu biar nanti kita bisa hidup kayak gini juga Jack gitu. Oke. Manifesting lah. Iya, manifesting. Akhirnya kita berangkat naik motor Satria si Jack gitu. Kita berdua. Alah motor dia jelek banget lah pokoknya. Kita berdua, karena gue belum bawa kendaraan juga kan, berdua ngeng segala macem. Duit tuh, oh enggak, itu tuh kita patungan Amer dulu. Jadi biar diminum, di dalam nggak usah spending. Minumnya di garden, berarti kan di depan. Yoi, nggak usah spending. Max tuh beli bir lah, Max ya, buat dipegang aja sebenarnya. Props buat props. Props aja. Di depan kan ada warung-warung tuh ya. Kita beli rokok dulu dong, buat dalam. Duit, oh budget tinggal 6.000 apa? 6.000 atau 5.000. Jack dapat nih kita rokok 6 batang. Pikiran kita waktu itu. Ternyata pas 6.000 kan, rokok 6.000 ya. Cuman 5 batang apa. Jadi ada satu orang tuh lebih banyak kan. Jadi kita dua, satunya kita setengah-setengah. Nah, jadi ya udah akhirnya itu tuh kita kayak faking rockstar life aja dulu gitu. Masuk ke situ kayak udah sok ganteng segala macem dan lain-lain, udah pede segala macem. Yang hal-hal kayak gitulah. Habis itu sampai balik lagi ke tadi yang gue the lowest point of my life, yang gue Lihat gitar udah males. Duit gak ada segala macam dan lain-lain. Sampai akhirnya gue gak ada niat sama sekali bikin Oslo sebenarnya. Kayak udahlah gitu, balik aja ke Medan. Jadi arsitek lagi gitu. Dulu kuliahnya arsitek. Gue kuliah arsitek gitu. Sampai akhirnya gue nonton film. Oke. Apa filmnya? 3 Idiots. Oke. Lu nonton? Nonton banget. Itu salah satu film favorit gue banget tuh. Jadi itu kayak itu All is well ya. Iya, itu go to movie gue kalau gue lagi pengen nangis tuh. Jadi kan itu si yang fotografer tuh Farhan apa Raju ya? Ada kan yang pengen jadi fotografer kan? Farhan tuh pengen jadi fotografer, terus karena bokapnya strict banget, jadi dia nggak dibolehin jadi fotografer kan. Habis itu si Ranco bilang tuh sama Farhan, intinya kata-katanya, lo bayangin kalau Michael Jackson dipaksa bokapnya untuk jadi petinju dan Muhammad Ali dipaksa bokapnya untuk jadi penyanyi. Gimana ruwetnya dunia, gimana hancurnya dunia gitu. Akhirnya waktu itu dia, udahlah gue lawan bokap gue lah, gue jadi fotografer. Akhirnya jadi Net Geo kan dia.
entah kenapa kena gitu momen waktu itu, mungkin lagi gue nggak tahu di state hidup jadi lagi apa ya, kayak kenapa gue lemah banget ya gitu. Kan gue kesini buat musik, ini juga gue udah bertahan hidup gini sama buat musik gitu. Sampai akhirnya gue coba main gitar lagi, main gitar. Akhirnya tercipta lagu, ada Midnight Thoughts judulnya, itu kayak lagu pertama Oslo gitu. Yang formatnya elektrik. Udah elektrik segala macam. Gue ciptakan untuk elektrik lah. Dan gue pengen bikin yang. Tapi dulu pas lu nemu format ini tandemnya siapa? Lu sendiri? Gue sendiri. Gue sendiri. Tapi gue udah kebayang pengen apa gitu. Maksudnya kan gue dari main gitar tuh sebenarnya pengen bikin kayak Jimi Hendrix gitu. Karena gue suka solo-solo juga kan gitu. Jimi Hendrix, mau bikin kayak Jamiroquai gitu. Udah bikin. Udah ini gue mau kasih label gue terakhir deh, kalau misalnya mereka nggak terima ya udah nggak usah gitu. Dan gue bilang gue mau full band, gue mau main akustik lagi, gue mau solo gitar, gue mau main elektrik, gue mau punya band gitu. Sampai akhirnya pas gue dengerin lagunya, gue udah siapin argumentasi untuk berantem nih ya. Karena mungkin marah tuh mereka. Ternyata oke nih, ayo deh kita jalan. Langsung digituin gitu. Tapi waktu itu gue lupa siapa ada yang ngomong, tapi kayaknya ini beda banget dari Rio katanya. Sekalian aja di rebranding gitu. Iya, maksudnya kayaknya harus pakai nama lain deh. Pas bang gitu. Maksudnya emang gue mau ganti nama lain gitu. Akhirnya yang terpikir pertama kali adalah Oslo. Memang Oslo karena nama kecil gue tuh Oslo gitu. Jadi dari mana bisa jadi Oslo dari Rio? Jadi dulu kecil gue ada baju tulisannya Boston sebenarnya. Baju Boston Celtics sebenarnya. Tapi karena gue masih bocil, Boston. jadi B sama N nggak kelihatan tuh. Kalau gue jadi tapi Osto. Jadi kayak dulu waktu mata anak kecil gue T itu gue kira L. Kebalik. Jadi Oslo. Jadi tiap gue mandi intinya gue pengen dipakein baju itu terus, karena itu baju favorit gue dulu sama nyokap gue. Baju cuma satu. Jadi sampai akhirnya kalau mau nyokap gue marah tuh manggilnya Oslo, masih Oslo. Karena gue benar-benar sampai nangis kalau dipakein baju itu gitu. Jadi itu panggilan nyokap gue ke gue lah, Oslo. Jadi dari dulu juga nama gue Rio, tanda tangan gue udah Oslo dari dulu. Habis itu pas yaudah Oslo aja deh namanya gitu. Tapi nggak bisa Oslo doang nih ini. Karena kalau Oslo dicari di Google atau dimanapun, yang keluar tuh langsung Norway, Norway atau dulu ada Money Heist gitu. Harus ada nama ininya tuh. Karena gue patahin aja dong, pakai nama bokap gue aja deh, Ibrahim gitu. Nama keluarga bokap gue gitu. Ibrahim, Oslo Ibrahim. Oh sedap juga nih kayak nama-nama imigran Inggris gitu gue gitu. Kayak cocok nih kayak apa ya, website tuh kayak Omar Apollo gitu gitu tuh. Karim Abdul Jabbar, Oslo Ibrahim, bisa lah gitu. Kayak jadi light skin gitu gue ada Oslo. Jadi ada Oslo Ibrahim dari situ. Habis itu nggak Boston Ibrahim ya namanya. Kalau Boston, aduh itu agak Batak banget. Teman gue Batak namanya Boston. Akhirnya ya udah dari situ, akhirnya Oslo aku tuh keluar singlenya Midnight Thoughts pertama kali. Begitu itu keluar tuh langsung kayak sambutan itu. Oh gitu berarti. Iya jauh melebihi apa 2 tahun gue Rio Rizky di Jakarta gitu. Dan langsung masuk kayak nominasi, bukan nominasi, kayak gue di Rich Ami Awards gitu-gitulah. Habis itu beberapa tahun kemudian masuk nominasi gitu-gitu. Akhirnya kayak 2021 lo menang kan ya si Solo ya? Nggak, 2021 gue menang. 2021 tuh gue nominasi doang. Oh nominasi? Nominasi doang. Habis itu tapi memang ngepostnya agak kayak menang sih waktu itu dulu. Jadi kayak, karena menurut gue udah masuk nominasi, udah di acknowledge lah. Iya bener, maksud gue udah pengakuannya. Maksudnya kalau masuk nominasi tuh udah seneng banget gue gitu. Menang sih lebih seneng, cuman kalau udah masuk tuh seneng banget gue. Maksudnya untuk bocah Medan kayak gue masuk gitu dan diakuin gitu, gue udah seneng banget. Ya udah sampai itu berjalan aja sampai sekarang gitu si Oslo ini gitu. Berarti akhirnya lo tetap jadi arsitek tapi lo sendiri yang desain kan? Bener. Aku adalah arsitek kalau kata Koil. Dari selama perjalanan lo ini berarti akhirnya apa yang lo manifest bisa terjadi? Secara perlahan sih mungkin ya, atau bahkan gue nggak sadar mas. Kalau ini udah terjadi gitu. Ya udah akhirnya ya lo just living. Iya, ya kan? Living in the present aja gue sekarang gitu. Iya kayak faktor umur juga makin gue bertambah tuh kayak udah syukurin aja lah apa yang ada gitu segala macem. Hidup adalah anugerah gitu. By the way gue dulu pas SMA ya, gue pernah festival tuh bawain lagu band lu. Oh iya?
Yang mana? Di balik hari esok. Oh, di balik hari esok. Sama gue ada pernah tugas kesenian bawa Every Day and Every Night gue. Nice. Berdua gue sama teman gue. Gue lupa ngomong itu tadi. Karena lo kenanya pas di zaman gue SMA, maksud gue lo gedenya tuh pas di zaman gue SMA gitu. Kan gue kacamataan dari kecil ya. Gue nyari siapa ya inspirasi gue dalam berpakaian, tapi orangnya kacamataan juga, lo salah satunya. Wow. Sumpah demi Allah ini. Kayak gue beli majalah Hai kan, Doci lagi suka pakai apa nih gitu. Doci, oh celananya gini, oh dia suka warna sepatunya gini. Masuk dipelajari ya, tuh. Lu pergantian dari Rio Rizky ke Oslo kan itu soalnya nggak cuma nama doang yang ganti kan, semua personanya lu ganti. Nah itu lu merumuskannya gimana? Lu mau jadi Oslo tuh kayak gini gitu? Merumuskannya adalah intinya gue waktu itu nggak mau beda aja dari Pak. Gue tuh off stage sama on stage gue nggak mau beda. Gue pengen jadi persona yang sama aja. Persona yang sama gitu. Karena emang gue gini aja gitu, sama aja orang gitu. Maksudnya baju gue heboh misalnya di panggung gitu, misalnya ih baju Oslo heboh banget di panggung. Ya kadang ada di hari-hari yang sama juga gue di Indomaret baju heboh di panggung gitu. Emang gue suka berpakaian dan explore aja gitu, dan suka gue akuin sih gue suka jadi orang yang nyentrik aja. Gue suka dilihat orang gitu. Gue punya kenikmatan itu gitu kalau diliatin orang. Either itu positif atau negatif gitu. Makanya gue sekarang suka caper. Zaman dulu kan gue caper banget tuh, pakai crop top, gue pakai rambut dicepol kayak pang 2 segala macem gitu, kayak suka aja gitu. Nah, secara gue nemu Oslo tuh karena apa ya? Gue jalan aja sih, kayak jujur kacamata kuda sih gue. Nggak lihat kanan kiri gue mau lakuin apa yang gue lakuin aja gitu. Fokus aja yang depan gitu. Karena di Rio gue terlalu banyak mikirin apa-apa gitu, jadinya juga nggak jadi juga gitu. Kalau ujung-ujungnya sama-sama nggak jadi, kenapa gue harus dengerin kata orang gitu. Jadi kayak gue masukin aja semua elemennya gitu, dan bikin musik aja gitu. Habis itu main gitar, di pre-chorus 3/4 deh gitu ya terserah gitu. Udah nggak ada aturan, udah nggak ada aja sendiri gitu. Iya gitu, jadi semua itu tercipta aja jadi gue mungkin gitu. Dari apa yang nggak ada gue konsepin sebenarnya, Mas. Gimana kalau dari awal lo sebagai Rio Rizky udah sebagai personanya Oslo Ibrahim dengan musiknya Rio Rizky, menurut lo bakal works gak? Satu, kalau itu sih wallahu alam ya. Ya, tapi ini alternate universe aja. Tapi kalau menurut gue si Oslo ini nggak akan tercipta kalau nggak ada kegagalan si Rio ini gitu, maksud gue. Benar. Jadi, tapi kalau misalnya nggak ada, misal di skip itu nggak jadi juga, karena zamannya waktu itu belum yang kayak gini sekarang gitu. Maksud gue, kalau dari awal udah Oslo gitu, karena kan awal gue di sign ke Jakarta juga karena si Rio sebenarnya. Karena lagu-lagu gue yang seperti itu gitu. Anak Medan manis bisa main gitar. Anak Medan manis bisa main gitar gitu. Bener. Tapi lo dari kecil emang di Medan? Soalnya lo lahirnya di Makassar kan? Makassar. Gue kira lo orang Bugis malah. Iya. Oh, lo orang Bugis? Bokap tuh Bugis. Jadi tapi bokap tuh pindah-pindah kerjanya. Jadi gue lahir di Makassar sampai TK kali ya. Habis itu gue pindah ke Palembang sampai kelas 5 SD. Habis itu baru gue pindah ke Medan sampai kuliah. Oke. Habis itu Jakarta sekarang. Habis Jakarta. Logat udah hilang tuh semua tuh. Logat masa kecil. Kalau ketemu temennya langsung switch gue. Oh, langsung switch. Iya, langsung switch. Kayak kalau mau Jakarta ya udah mau Jakarta gitu. Kalau misalnya ketemu teman Medan udah pasti switch sih gue. Ketemu orang Palembang bisa switch juga masih. Lu baru rilis juga kemarin November ya? November atau September tuh Head. Head tuh November. Head. Ya, ceritain tentang si album. Album itu tuh sebenarnya adalah ini album terlama yang gue bikin sih kayaknya. Durasi pengerjaannya berarti? Durasi pengerjaannya karena banyak. Gue tuh sempet kehilangan cerita aja dulu nulisnya tuh. Ngapain ya gitu. Maksudnya gue tuh di album pertama soalnya sedihnya tuh udah gue keluarin semua tuh pol-polan tuh gitu. Pas yang kedua tuh kebanyakan lagu itu sebenarnya kayak recalling apa yang gue rasain dulu aja gitu sebenarnya. Tapi ada sedikit ada lagu cintanya juga jadinya. Karena udah sama pacar baru kan sekarang gitu. Tapi ternyata gue akuin juga ya sebenarnya bikin lagu sedih itu jauh lebih mudah menurut gue. Kalau di gue ya. Kalau di gue.
Karena gue kalau lagi seneng tuh enjoy ke seneng-senengnya. Hati gue jadi kayak nggak ada ngeliat ke dalam gitu loh Mas. Kayak ya udah lalu jarang-jarang seneng aja udah gitu. Untuk berkarya, trigger untuk berkarya kalau lagi seneng tuh agak susah gue. Nah di album kedua ini banyak ada sih, mungkin ada masalah-masalah baru juga gitu. Masalah di kehidupan gue yang baru ada. Terus Your Favorite Food tuh sama single pertama kan Your Favorite Food ya. Itu tentang pacar gue yang sekarang juga gitu, kayak itu maksudnya my way to say I love you gitu ke dia itu sebenarnya gitu, kayak kalau lo mati di sana ada makanan favorit lo apa enggak gitu ya gitu, karena dia picky eater segala macam. Terus tapi ada lagu yang kayak How Could You Still Love Me gitu, gue pernah melakukan sebuah kesalahan besar dalam hubungan tapi dia masih maafin, masih berjalan sampai sekarang gitu, makanya How Could You Still Love Me. Jadi muse-nya itu si pacar lo kebanyakan ya, kebanyakan ya kayak di atas 50% lah mungkin. Habis itu ada Tak Ingin Lagi. Tak Ingin Lagi tuh yang remake. Remake dari Dewi Sandra, Mbak Dewi Sandra. Itu juga lumayan random, gue tiba-tiba denger di radio. Pengen interpret. Oh ternyata di dunia ini ada lagu ini, lupa ya gue gitu. Gue dengernya pas SD gitu. Terus langsung gue chat manajer gue, bang, gue bisa bawa lagu ini gak ya? Kok nggak di balik hari esok aja yang lu? Aduh, lebih pengen every night. Tapi ada ini ya, ada beberapa tema yang saling beririsan, kayak ada satu lagu yang ya ada kata matinya kan. Itu lagu yang track 2 apa ya? Oh, Salahku di Mana ya? Salahku di Mana. Yeah. Terus di Your Favorite Food juga ya temanya mati juga gitu. Lagu-lagu ini berarti semua ada korelasinya ya? Cerita yang nyambung, berkesinambungan gitu nggak? Justru gue baru sadar setelah lo ngomong ya. Banyak matinya tuh. Banyak matinya. Itu kayaknya udah di luar ini apa? Subconscious lu. Iya benar. Mungkin banyak buntunya, bukan banyak buntu ya, gue nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak banyak momen, udahlah mati aja. Gitu di hidup gue tuh banyak gitu, cuman ya nggak berani juga buat mati. Kayak obrolannya udahlah mati aja lah gitu, atau udahlah pengen jadi kucing aja gitu lah. Dari semua yang ada di head mana track paling favorit sama least favorit lo? Paling favorit gue Your Favorite Food tuh termasuk. Your Favorite Food itu paling favorit. Least favorite ini karena dipaksa milih aja ya. Gue tuh nggak ada least favorite sebenarnya, cuman karena kalau disuruh pilih sih mungkin Oslo ya. Oke. Oslo menurut gue malah justru menarik karena di situ lu memperkenalkan diri lo kan. Lu dengan lancarnya lu menjelaskan diri lu seperti apa gitu. Bener. Tapi kalau perspektif gue sebagai songwriter, itu gue bikin karena itu kan lagu Indo pertama gue sebagai Oslo Ibrahim. Gue masih nyari ramuannya gitu loh. Bahasa Indo gue gimana diksi-diksinya gitu, segala macem. Lagu itu tuh setelah jadi banyak ininya, harusnya gini nih. Oh tapi udah nggak bisa dipapain lagi? Udah bisa dipapain lagi, udah disubmit gitu segala macem, kayak udah rilis. Harusnya, gue sadar setelah rilis gitu, harusnya ini ya harusnya. Nah lagu Oslo tuh paling banyak harusnya ininya itu loh, daripada yang lain gitu menurut gue. Ya, berarti gue gak suka. Bisa lebih baik kalau lo sabar dikit terus revisi gitu kan? Iya. Setelah si Your Favorite Food, single berikutnya? Another Heartbreak. Kenapa pilihannya yang itu? Musiknya atau lo suka liriknya? Gue suka, sebenarnya itu adalah lagu yang tertunda. Harusnya Another Heartbreak tuh masuk ke EP gue yang setahun sebelumnya. Tapi ada satu dan lain hal, makanya lagu itu nggak bisa rilis lah. Baru bisa rilis. Jadi gue pengen lagu itu ada spotlight tersendiri aja, makanya jadi gue jadi single gitu. Dan itu juga masih termasuk kisah yang lama sih itu. Maksudnya back lagu yang lama gitu, Another Heartbreak tuh. Waktu gue masih jomblo, masih gue sendiri gitu. Deketin cewek, gagal mulu gitu. Jadi Another Heartbreak, jadi kayak setiap hari ya Another Heartbreak gitu. Setiap hari ketemu dia, repeat aja gitu. Nih, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ini interview terakhir lo
dan lo nggak bisa ngomong lagi sama orang, hal terakhir apa yang lo mau sampaikan yang menurut lo orang harus tahu nih dari lo? Berat juga sih. Apa yang mau disampaikan yang sebelumnya belum pernah lo sampaikan? Ini nggak ada di podcast klien, cuy. Atau bisa kayak kata-kata doang bisa kan? Bisa, Sebenarnya bisa. apa yang mau gue sampaikan gitu. Gue selalu kalau ditanya pertanyaan sejenis ini tuh, gue selalu mengutip. Sorry banget, gue lupa siapa yang gue kutip ya. Cuman kata-katanya bagus banget. Semuanya pasti berlalu. Oke. Mau lo seneng, kesedihan lo, mau apapun yang lo dapet di hidup, itu kayak semuanya pasti berlalu. Kayak misal lo seneng juga, menurut gue seneng tuh 15 detik doang. Ada akhirnya. Tapi sedih juga ada akhirnya. Iya gitu, jadi Bad days pasti berlalu. bener. Atau zaman dulunya tuh this too shall pass aja gitu, ya gitu. Intinya ya semuanya pasti berlalu aja gitu. Bahkan sama kayak kehadiran gue aja gitu, kehadiran gue. Slow Ibrahim ini ya. Iya. Yang lu tadinya udah mau jadi arsitek aja di Medan gitu. Pasti berlalu. Even gue mati, gue yakin mereka nangisnya 15 menit doang. Abis itu 15 menit abis nguburin gue, abis ngasih bunga-bunga ke gue. Pas jalan pulang juga Carry on ya. ada lagu bagus juga ya ini lagu gitu. Atau misalnya ada orang bapak-bapak lucu lagi nyiram, lucu banget tuh bapak itu gitu. Udah orang sedihnya mah instan doang. Baru nanti kapan-kapan ntar keinget lagi gitu. Jadi kayak semua orang punya kehidupan masing-masing, semuanya punya perjalanan masing-masing. Ya itu tadi semuanya pasti akan berlalu aja sih menurut gue. Sekali lagi, satu pertanyaan terakhir. Top 5 jam favorit lo. Top 5 jam favorit gue yang Termasuk wishlist mungkin yang... oh ya boleh ya, kalau wishlist boleh ya. Yang kelima tuh gue ada pengen Oakley sebenernya. Oke, Oakley yang model kayak armor gitu. Iya, yang kayak tengkorak-tengkorak gitu tuh. Gue itu sih nomor 5 tuh. Gue lupa namanya apa ya. Nanti lo cari sendiri lah Oakley apa gitu. Pokoknya yang warna silver kan, agak titanium gitu deh pokoknya. Pokoknya gue suka silver lah pokoknya. Apapun yang silver gue suka. Yang keempat mungkin Rolex yang sama Chrome Hearts tuh gue pengen. Oke. Itu kan juga aneh juga tuh, cuma tapi nggak bisa dipakai sering-sering kan. Yang ketiga Nike Armor sih pengen sih gue. Nike Armor pengen. Berarti emang lo suka model yang kayak gitu ya? Dialnya gede. Iya, nggak gede juga sih sebenarnya. Lebih itu Nike Armor tuh gue suka anehnya aja. Dan silver ya. Cuman yang silver doang gitu. Karena kalau misal pakai jam yang biasa gitu, gue nggak mau diameter di atas 40 aja. Kayaknya pengen 39 gitu, 37 gitu. Yang Kalau Speedmaster berarti yang Reduce tuh, bukan yang Moonwatch. iya bener. Habis itu yang kedua gue pengen Daydate kali ya. Oke. Ya nggak bisa salah kalau pakai itu. Kayak pengen punya aja gitu Daydate. Ini wishlist saya semua ya. Kalau yang gue punya kayak udahlah. Walaupun ini gue suka banget ya. Walaupun agak susah dilihat nih Breda sebenarnya. Cuma yang pertama mungkin apa ya? Yang pertama ada tuh gue suka banget. Yang paling susah untuk milih yang pertama. Iya. Nggak suka. Cartier gue nggak terlalu tuh sebenarnya. Kalau silver Santos tuh biasanya. Iya Santos, bener Santos. Rolex lagi sih gue kayak. Gue suka aja bentuk Rolex tuh. Daytona. Gedean Daytona. Submariner ada yang 41-nya nggak terlalu gede. Iya Submariner 41, iya bener sih. Ada tuh, pokoknya gue lupa Rolex apa, cuman warna di dalamnya itu kan biasa kalau Coca-Cola kan dia
sama emas kan dia. Maksud gue ada silver terus ada emasnya baru dalamnya coklat gitu. Nah itu dia warnanya agak coklat itu cuman tetap silver semua gitu dia. Oh sih, ya isi. Silver semua gitu. Oh nggak, ada nomor satu gue. Ada. Nomor satu gue justru yang nggak terlalu mahal sebenarnya. Gue pengen punya Longines sebenarnya. Karena itu jam nikah bokap nyokap gue gitu. Sih ada sentimennya. Ada sentimental value-nya terus. Yang punya bokap nyokap gue itu warna emas semua, gold semua. Habis itu gue pernah lihat ada yang silver semua gitu. Gue pengen punya aja gitu. Thank you interviewnya. Ya. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lo. Masih ada satu lagi interview lo harus lihat juga hari abis ini mau ngebahas lagu lo ya. Lagu lo yang Your Favorite Food. Bener. Thank you for watching.